Mari kita lanjutkan lagi episode sebelumnya dengan ini meminta waktu. Xiao Yan beri aku beberapa menit kepada Liu Yin seketika menatap Xiao Yan dengan jelas merencanakan sesuatu. Xiao Yan sepertinya merasa sangat semangat berjuang yang kuat yang melonjak. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Liu Yin, karena Xiao Yan bisa disebut kebanggaan surga yang memiliki beberapa keterampilan, seketika Xiao Yan mengangguk pada Liu Yin. Dua di depan mereka benar-benar layak untuk putra kesayangan surga, kekuatan mereka memang luar biasa. Segera telapak kaki mereka terangkat sedikit, dan mereka mendarat dengan keras. Itu seperti susu cahaya dan bayangan api putih, membawa suara angin kencang yang menindas, dan menembak penjaga es di depannya. Angin kencang yang menindas meniup pakaian abu-abu penjaga di depannya dengan erat ke kulit, tetapi wajah penjaga itu tidak takut. Dia mencibir, dan tombak rok panjang perak muncul dari udara tipis, dan kemudian tombak perak itu tiba-tiba bergetar. Doki perak yang berkedip seperti lampu, menutupi tubuh tombak penjaga itu mengepalkan gagang tombak dengan tangan kanannya dan berteriak keras. Tombak itu berubah menjadi cahaya perak dan menembak leher Xiao Yan dengan sangat keras. Sosok abu-abu besar itu tiba-tiba berdiri tegak, dan sinar cahaya perak lurus ke arah penguasa kuno yang misterius. Serangan sengit itu diblokir, wajah wali abu-abu tidak berubah sedikit pun, dan lengannya tiba-tiba bergetar, dengan gas perak seperti lampu listrik, bergegas keluar di sepanjang tombak perak, dan akhirnya berubah menjadi beberapa bayangan tombak perak ilusi aneh. Dia menghindari pembelaan penguasa Yi Huo Hemu Xiao Yan dan menikam kepala Xiao Yan di belakangnya. Bayangan senjata tempur perak yang menakutkan membuat suara kicauan saat melewati udara, kekuatan serangan Doki dan suara guntur cukup mengesankan. Xiao Yan berada di benua Doki dan Xiao Yan merasakannya ketika Xiao Yan berdiskusi dengan saudara keduanya, Xiao Li. Jadi tentu saja Xiao Yan tidak akan membenci mereka. Beberapa meraung seperti naga marah bayangan senjata perak yang masuk dengan cepat membesar di pupil hitam pekat. Seletika tubuh Xiao Yan terguncang dan ki pertempuran putih susu yang agung meledak dalam sekejap dan memadat menjadi dinding energi putih susu di depan mereka bertiga dan Xiao Yan terbungkus erat di dalamnya. Bayangan senjata perak meledak dengan kejam dan menabrak dinding energi yang telah dipadatkan oleh Xiao Yan. Dinding energi langsung dihancurkan oleh bayangan senjata perak membuat suara keras seperti pecahan kaca. Xiao Yan bergumam pada dirinya bahwa penjaga di depannya memiliki kekuatan bermartabat dari puncak Dou di bintang 3 dan dinding pertahanan energinya jelas tidak dapat menghentikan serangannya, tetapi Xiao Yan tidak kehabisan akal. Seketika api membelah penguasa gelombang tangan Xiao Yan perlahan menjulurkan penguasa kuno api aneh, dan tiba-tiba energi panas putih susu menakutkan yang mengelilinginya menjadi lebih kuat pada saat ini. Dan bahkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi pada saat ini. Sebuah kegilaan substantif energi api putih tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan dalam teriakan lembut. Xiao Yan kemudian dituangkan ke dalam api aneh penguasa kuno abadi di tangan Xiao Yan dan masuk dengan energi yang begitu menakutkan. Saya hanya dapat melihat bahwa penguasa abadi api abadi hitam asli memiliki 23 warna aneh, yang membuat orang terlihat sangat aneh, dan penguasa api abadi tampaknya berputar-putar seperti 1000 api nyala. Api ini agak aneh. Sosok abu-abu yang memegang tombak perak di depannya juga melihat serangan Xiao Yan dan mau tak mau berkata, "Aku jarang bertemu orang dengan api spesial seperti itu, jadi mau tak mau aku sedikit tertarik pada Xiao Yan." Pria berpakaian putih di tangga batu menoleh dan melirik api dan penggaris di tubuh Xiao Yan, seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu kepada pria abu-abu di depan Xiao Yan. Jelas bahwa serangan Xiao Yan mengandung kekuatan api yang menakutkan, dan bahkan pria abu-abu yang lebih kuat dari yang ada di depannya memiliki minat pada kekuatan api di tubuh Xiao Yan. Sementara sosok abu-abu berseru kaget, dan energi pendendam atribut gunturnya ke tombak perak di tangannya, dan kemudian dengan kejam menyerang keterampilan bertarung yang diluncurkan oleh penguasa kuno abadi api abadi Xiao Yan. Eternal Fire Eternal Ruler memancarkan kekuatan api yang menakutkan, dan tombak perak yang dikelilingi oleh ular perak bertabrakan dengan kejam bersama-sama.
Semangat juang yang menakutkan terpancar dari medan perang di mana Xiao Yan dan sosok abu-abu itu berhadapan. Xiao Yan ini benar-benar menakutkan, sisanya yang berurusan dengan masing-masing merasakan serangan dari Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Xiao Yan yang berada di masa awal Kaisar Bintang 3 Dou dapat meluncurkan serangan yang begitu kuat dan yang paling kuat tampaknya adalah api putih susu di atasnya. Semua orang tidak berani terganggu kemudian mereka bertarung dengan pasangannya masing-masing dan berurusan dengan para lainnya. Sama seperti ular perak bayangan senjata menghilang, Xiao Yan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan penggaris berat di tangannya terbang keluar kekuatan besar membawa ledakan sonik tajam yang merobek udara, dan menghancurkannya dengan keras di kepala penjaga. Energi menakutkan yang diciptakan oleh ayunan penguasa berat membuat sudut mata De Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Setelah melihat pertempuran Xiao Yan dengan matanya sendiri, dia hanya tahu betapa menakutkannya kekuatan Xiao Yan. Di telapak kaki penjaga abu-abu terlihat cahaya perak tiba-tiba keluar dan tubuhnya bergetar dengan suara cahaya perak menyala, dan sosoknya benar-benar melintas hampir 5 atau 6 meter kecepatannya sangat cepat. Suara bersemangat datang dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan meliriknya dan melihat bahwa Liu Yin yang telah menyeduh sesuatu sejak tadi. Saat Liu Yin berbicara ada juga beberapa es batu es biru di telapak kaki pria abu-abu yang menghadapi Xiao Yan. Jelas ini karena dendam es biru Liu Yin. Xiao Han, kata-kata Liu Yin baru saja jatuh dan jari-jari kakinya sedikit terangkat dan tubuh mungilnya tersapu dan akhirnya mendarat di Xiao Han biru es. Aneh untuk mengatakan bahwa Xiao Han yang awalnya tidak penting, sebenarnya membengkak beberapa kali di bawah kata-kata Liu Yin cukup untuk menahan 5 orang berdiri. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya di punggung burung biru es itu. Di mata burung biru yang sedingin es, tampaknya cahaya spiritualitas melewatinya pada saat ini. Ia berkibar dan mengepakkan sayapnya hanya untuk melihat siulan balas dendam, dan itu berubah menjadi bulu es yang tak terhitung jumlahnya. Bulu es sangat tajam dan sangat dingin. Pada saat ini, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memperhatikan tindakan Liu Yin dan penjaga abu-abu di depannya, karena Xiao Yan menemukan bahwa pertempuran Qi di dalam tubuh telah menjadi sangat bergejolak dalam pertempuran sebelumnya yang hampir seperti awan dan air, dan jejaknya sangat halus. Qi pertempuran murni mengalir liar di tubuhnya, dan ruang di sekitar tubuh Xiao Yan juga berfluktuasi dengan cepat. Energi yang meringkuk dan murni hampir mengalir ke tubuh Xiao Yan, sehingga terlihat penampilan ini jelas gerakan yang hanya terjadi ketika mereka dipromosikan. Xiao Yan cukup beruntung untuk mencapai peluang terobosan ketika dia telah menyerang sepenuhnya tanpa ragu-ragu sebelumnya, sehingga sekarang Doqi tubuhnya secara otomatis mengalir, dan kekuatannya juga mulai meningkat sebagai hal yang biasa. Semua ini hanya masalah biasa, karena Xiao Yan awalnya adalah puncak dari tahap awal Kaisar Dou Bintang 3, dan terobosan hanya masalah waktu. Ini hanya kesempatan untuk promosi yang tampaknya sangat buruk. Gerakan yang dilakukan oleh Xiao Yan secara alami tidak dapat melarikan diri dari beberapa orang dengan penglihatan yang baik di aula. Oleh karena itu seruan Xiao Yan benar-benar maju dalam pertempuran. Terdengar satu demi satu di aula. Ratusan orang menatap sosok yang terbungkus api putih susu dengan takjub. Terobosan saat ini jelas tidak bijaksana. Para penjaga di aula sedang mengincar mereka. Jika seseorang ceroboh, kegagalan terobosan adalah masalah sepele. Sekarang pertempuran di aula utama berada pada saat yang kritis. Dia benar memberikan promosi mendadak yang benar-benar membuat orang merasa tercengang tentang peruntungannya. Anda harus tahu bahwa selama promosi, Anda tidak boleh terlalu diganggu. Jika tidak Anda akan terluka atau bahkan mengancam jiwa. Jika ditempatkan di waktu yang biasa, Xiao Yan akan sangat iri ketika menghadapi hal seperti itu. Tapi sekarang apakah kesempatan ini dianggap sebagai tempat untuk maju? Sialan, bukan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi karena situasi yang tiba-tiba ini. Dia juga mengerti bahwa dalam situasi seperti itu, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk dipromosikan secara diam-diam. Namun,
Promosi satu ini Xiao Yan tidak melakukannya, tidak bermaksud mendorongnya sedikit pun, semua karena itu datang ke pintu secara otomatis. Xiao Yan tidak tahan untuk menolak dan inilah yang paling membuatnya tertawa dan menangis. Penjaga abu-abu memandang Xiao Yan, dan tidak bisa menahan kerutan seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian kekuatannya tiba-tiba meningkat banyak. Dia melihat Xiao Yan yang berdiri diam dan tidak berani bergerak, lalu dia melihat gerakan di sekelilingnya. Tiba-tiba aku mengerti, aku tidak bisa tidak menamparkan tombak perak dengan telapak tanganku, dan tombak itu berubah menjadi bayangan dan menembak Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat adegan lucu ini, tetapi dia tidak bisa menggunakan energi pendendamnya untuk bertahan. Jika tidak, kesempatannya untuk menerobos waktu ini akan hilang dengan sia-sia. Xiao Yan, kamu menyelesaikan promosi. Aku akan membantumu menghentikannya. Sementara bayangan hijau pucat tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Yueru tersenyum pada saat ini. Pria abu-abu di depannya juga menemukan ada sesuatu yang salah dengan Xiao Yan, dan buru-buru mengambil tindakan meskipun dengan kekuatan puncak Dou di bintang 3 dari pria abu-abu, dia tidak akan takut pada Xiao Yan. Beri aku 10 menit. Setelah sedikit penundaan, Xiao Yan menggertakkan giginya dan mengangguk lalu buru-buru duduk bersila. Sen-sen mengendalikan energi gila di tubuhnya. Pada saat tertentu tatapan sengit melintas di mata Liu Yin. Dia perlahan membuka mulutnya dan awan origin Qi berwarna biru es keluar. Peng itu juga membuka paruh burung itu dan udara dingin meraung berubah menjadi angin dingin dan tiba-tiba meraung. Angin dingin melesat melewati, dan tanah langsung membeku dan penjaga abu-abu hendak mengubah origin Qi untuk melawan, tetapi tubuhnya tiba-tiba menegang. Hanya dalam beberapa napas, penjaga abu-abu berubah menjadi patung es yang hidup. Bahu Liu Yin juga runtuh dan wajahnya pucat. Jelas implikasi sebelumnya adalah keterampilan eksklusif mereka di kota 10.000 binatang. Itu tidak semudah kelihatannya, bahkan jika Xiao Yan melakukan umpan sebelumnya. Dia memancarkan udara dingin di sekitar penjaga abu-abu, sehingga dia bisa membeku untuk sementara waktu. Sekarang, Xiao Yan, kamu bisa menerobos dengan tenang. Liu Yin juga melihat keadaan Xiao Yan dan mengatakan bahwa meskipun dia dan Xiao Yan hanya memiliki hubungan sepihak, itu tidak bisa dikatakan sebagai firasat buruk, dan lulus ujian peringkat pertama tingkat kaisar juga merupakan hal yang terkenal bagi orang-orang yang hadir. Menyinggung perasaannya bukan hal yang baik untuk menjadi apoteker peringkat pertama kaisar. Yueru juga buru-buru mengaktifkan energi pendendam biru di seluruh tubuhnya dan menyerang Liu Yin. Apa yang sedang kamu lakukan?